dimatikan kunci kontak. Ini posisi kunci kontaknya lagi off ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor NMAX teman-teman. Ini motornya datangnya di step ya, jadi keadaannya itu nggak bisa dibawa jalan, nggak bisa hidup. Motornya ini mati, tapi di kontak itu dia masih on. Begitu di starter dia udah nggak mau hidup ya teman-teman. Sementara motor NMAX yang ini, NMAX 155 ini motornya udah nggak ada kickstarter ya, jadi nggak dipasang kickstarter. Jadi buat ngidupin biasa pakai cara lama, ketika motor itu di starter, di tombol starternya nggak hidup, ini nggak bisa ada cara lain yang ngidupinnya karena kickstarternya itu tidak diadakan ya teman-teman. Jadi di sini motornya mati. Coba kita cek di sininya, kita lihat nyala ya dari ininya, tapi begitu kita tekan tombol dia udah nggak kuat tuh, dan lampu sekitar area kilometernya kayak jep gitu ya. Ini coba kita periksa kondisi akinya dulu nanti. Kita scanner juga, kita cek pakai scanner. Dan ini ada lagi tambahan teman-teman, lampu milnya ini, lampu yang menandakan sistem injeksinya ini dia nyala terus ya teman-teman, tanpa ngedip sama sekali. Menurut beberapa sumber informasi, motor NMAX ini jika lampu mil menyala nggak ngedip ini, katanya sih kondisinya tidak terlalu begitu serius ya teman-teman. Ini biasanya karena ECU-nya itu terlalu sensitif katanya, seperti itu, karena motornya ketika motor dalam keadaan hidup sering dimatikan standar lewat standar samping ya, terus mati. Jadi kayak dianggap kegagalan fungsi dari crankshaft position ya, sensor CKP seperti ini. Itu menurut sumber informasi ya. Itu tapi ini kita nanti dicek dulu, karena yang saya tahu jika pada Honda, jika menyala milnya seperti ini nggak ngedip sama sekali dan motornya mati, itu justru ECU-nya mati ya teman-teman. Di motor Honda saya pernah alami, di motor Genio itu ECM-nya itu udah nggak bisa berfungsi, nggak bisa bekerja. Tapi motor ini itu walaupun milnya nyala, tapi dia masih hidup secara normal ya di bawah teman-teman. Di bawah aja itu. Jadi motor ini matinya bukan karena mil menyala, karena mil menyala itu dia udah lama tapi motor masih bisa hidup secara normal ya. Jadi menurut sumber informasi seperti itu. Jadi coba kita cek dulu aja pakai scanner, tapi kita cek dulu kondisi penyebab matinya nih. Soalnya begini nih, kalau kita tekan tombol starter tuh kayak seperti kekurangan setrum. Kita coba cek kondisi akinya dulu. Kita coba, nanti kita buka pada box akinya, tapi kita lepas dulu aja bagian ininya ya.
Jadi ini soketnya satu ya, nanti dicolokin ke scannernya ini buat ke scanner, tapi kita cek uji voltase akinya dulu. Coba, soalnya kalau misalkan kurang voltase juga dimasukin ke alat scannernya nanti susah. Kondisi akinya itu harus full dulu ya, buat biar scannernya itu bekerjanya dengan baik. Ini dia 12. Ini kondisi standby. Belum. Di sini dia 12 ya. Ini kondisi standby, motor belum dikontak on. Tapi jika dikontak on kita lihat berapa. Mulai ngedrop jauh ya, 11,5. Nah itu coba kita starter, mati ya, langsung hilang. Ini kita tekan tombol starter ini, nggak kuat sama sekali ya, turun gitu ya, nggak kuat. Ini coba kita uji dulu pakai aki lain yang masih kondisinya lebih bagus, karena ini begitu di on dia masih ngedrop. Kita coba dulu pakai aki lain. Coba pakai aki motor saya ya, yang kondisinya itu mudah-mudahan masih lebih bagus, karena kemungkinan yang ini nih udah ngedrop walaupun voltasenya itu masih di sekitar 12. Kita cek sini. Dilihat ya, 12,3, 12,4. Tapi kita uji dulu, karena di sini akinya dia aki kecil, ampernya itu hanya 3,5 yang seperti ini. Sementara aki NMAX itu butuhnya aki besar ya teman-teman. Jadi kita cabut tuh perbedaannya. Nanti kalau memang harus diganti ini akinya, carinya yang sesuai ukurannya, karena dibutuhkan ampere, isinya harus lebih banyak, beda ukurannya juga. Tapi ini buat kita uji, kita coba pakai ini dulu. Coba kita nyalakan. Nyala ya teman-teman motornya. Motornya nyala, kita matikan ulang, kita hidupkan ulang. Lampu milnya tetap dia nyala terus nih, nggak ngedip, tapi motor udah hidup. Jadi nanti kita scan, jika bisa dihapus terus mati, berarti kita anggap normal. Informasi yang diberikan masalah ECU-nya yang terlalu sensitif, karena pemilik motornya itu sering mematikan motornya pakai standar samping, itu nggak jadi masalah. Scan dulu.
pengisiannya, cek voltase. Ini kita mau mengecek sistem pengisiannya, dia naik normal nggak. (14,3) naik ke atas ya, 14 ya. Tadi kalau masih standby kan di 12, ini dia 14, berarti dia pengisiannya bagus. (14,3, 14,6). Ini sistem pengisiannya bekerja normal ya. Oke, kita cek pakai scanner dulu. Soketnya cuma satu, berarti bisa langsung colok satu kabel aja ya. Masalah kan susah digerak-gerak gitu. Iya, kickstarternya nggak ada, apinya ngedrop tadi. Padahal masih ketulis 12, tapi mungkin isinya udah habis. Itu pakai aki mana? Ini aki Supra. Dicoba pakai dulu. Kita sudah masuk ke sistem ECU-nya. Kita buat diagnosa. Kita masuk ke diagnosa. Kita cari Yamaha ya. Yamaha ini dia. Kita cari otomatis aja lah, engine. Seperti matikan kunci kontak. Ini posisi kunci kontaknya lagi off ya. Oke, nyalakan kunci kontak tapi jangan nyalakan mesin. Oke, bisa masukkan. Oh salah, harusnya tadi pecahan tombol oke ya. Jadi untuk lanjutkan itu oke. Ini ada tuh, udah langsung masuk tuh. Begitu tekan tombol oke. Ini saya baru menggunakan JDL M100 Pro ini di motor NMAX ini baru sekarang. Oh udah kelihatan data-datanya ya. Data monitoring. Kelihatan semua data-datanya di sini ya. Valve ini bukan valve nih, ISC valve. Katup, masalah katup nih, pembukaannya berapa derajat nih. Baterai 12,1, total position, voltase, voltase. Ini TPS ya, TPS itu bukan gas nih. Tuh, bukaan gasnya. TPS begitu diputar gas dia langsung jalan. Ini saya masih normal deh, karena tidak ada putus-putus. Naik. Kita diamkan di tengah, dia tetap diam, tidak bergerak kecuali dia bergerak jauh ya, baru error. Naik. Kita pindah ke sini. Ini data-data yang buat ininya ya. Sementara kita mundur dulu untuk mencari sejarah kerusakan. Kita membaca kode kerusakan dulu. Jika memang ya sensor CKP dan kita hapus itu bisa hilang, berarti permasalahannya itu dari penggunaan saat motor hidup itu dimatikan dengan standar samping ya.
terus dimana ECU-nya itu terlalu sensitif. Pembacaan tampilan DTC yang sekarang tidak ada kode kerusakan terbaca, tidak ada ya teman-teman, tidak ada kerusakan DTC. Sementara yang kita lihat DTC nya tuh ada ya, ada P0560. Nah ini yang sering terjadi, charging voltase tidak normal. Oke, 244 mesin sulit dinyalakan, kondisi tidak terdeteksi. 245 terdeteksi mesin mogok atau stall. Mungkin ini permasalahan tadi ya, karena aki itu enggak, pengisian tidak normal, naik ke atas lagi ya ke sini. Dan ini T1E F7 not defined, ini tidak saya kurang tahu, tidak terdeteksi ininya. Coba pending kode yang ada nggak, tidak ada kerusakan terbaca. Kita hapus saja dulu, kita hapus kerusakan, kita hilangkan lampu mil yang nyala terus nggak ngedipnya itu ya. Bisa dihapuskan ya. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan ya, penghapusan berhasil. Dan ini ditandai dengan lampu milnya itu udah mati ya teman-teman. Lampu milnya bisa mati ya, langsung mati begitu proses penghapusan dilakukan. Coba lihat kita fungsional diagnostik. Ada kemungkinan fungsional diagnosisnya sensor TPS bukaan. Kita dulu dah. Ini pemilihan CO ya, nanti pemilihan pengaturan CO nya ini. Ini sayangnya bisa dihidupkan gak ya kalau lagi motornya? Kita coba hidupkan. Berarti motor ini tuh ketika sensor dicolokkan nggak bisa dihidupkan kondisinya jika dalam kondisi seperti ini. Nyalakan kunci kontak, lalu kita tekan tombol OK. Kita cek sejarah lagi, udah nggak ada sejarah seharusnya, udah tidak ada ya, udah tidak terbaca, tidak ada sejarah kerusakan yang tersimpan. Jadi permasalahan yang lampu mil nyala terus nggak ngedip itu mudah-mudahan bukan sesuatu yang berbahaya untuk motor itu sendiri, tapi kegagalan fungsi karena kinerja motor lagi hidup itu di standar samping.